Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Di pertemuan ke-6 ini akan kita bahas terkait dengan perhitungan biaya satuan atau satuan biaya dan aliran biaya sesungguhnya atau sistem akuntansi ya, sistem biaya, akuntansi biaya seperti itu. Langsung saja. Oke, jadi setelah kita membahas ya terkait dengan akuntansi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja serta BOP, kita sebelum menghitung yang namanya HPP, harga pokok produksi, yang kemudian akan kita hitung harga pokok penjualannya, itu kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan sistem biaya. Ya, jadi sistem biaya adalah pengelompokan formulir, catatan dan laporan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi manajemen. Jadi sistem biaya itu adalah suatu kegiatan pengelompokan ya atau pengidentifikasian formulir apa saja itu, misalnya formulir ini terkait dengan kartu persediaan ya kan. Itu berkaitan berarti untuk keluar masuknya bahan baku selama proses produksi berlangsung, kemudian catatan dan laporan. Nah, catatan ini misalnya untuk catatan penggajian yang diberikan ke buruh ya kan, honor untuk buruh, kemudian laporan-laporan terkait dengan biaya BOP yang dalam hal ini pengalokasian BOP yang sudah kita lakukan selama proses produksi untuk ke masing-masing produk selesainya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuan untuk melaksanakan kegiatan produksi ya pastinya, dan untuk informasi terkait dengan biaya bagi manajemen. Jadi informasi biaya ini maksudnya untuk pengambilan keputusan manajemen, misalnya terkait dengan biaya yang dikeluarkan apakah lebih baik atau lebih efisien daripada yang sebelumnya atau sudah sesuai dengan target ya kan atau budget. Kemudian terkait dengan misalnya penentuan harga jualnya nantinya dan seterusnya. Nah, jadi sistem biaya itu berfungsi untuk pengambilan keputusan ya untuk internal perusahaan. Nah, dalam akuntansi biaya, sistem biaya ini ada dua ya, dikelompokkan menjadi dua secara garis besar, yaitu biaya historis atau sistem biaya sesungguhnya dan biaya standar atau sistem biaya dibebankan. Nah, sistem biaya sesungguhnya atau sistem biaya aktual adalah suatu sistem dalam pembebanan harga pokok produk ya HPP atau pesanan kalau dia menggunakan metode pesanan atau jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya itu dinikmati atau digunakan. Jadi yang namanya sistem biaya sesungguhnya itu baru bisa kita hitung pada saat akhir proses produksi berlangsung ya. Jadi kalau sudah selesai produksinya baru kita bisa hitung berapa biaya sesungguhnya yang dikeluarkan selama proses produksi itu. Jadi tidak bisa kita hitung di awal ataupun pada saat proses produksi berlangsung seperti itu. Nah, penyajian hasil baru akan dilakukan apabila semua operasional atau semua operasi selesai pada periode yang bersangkutan. Nah, ini yang tadi ya, baik itu dia produksinya per bulan, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, dan seterusnya ya. Jadi tergantung dari periode akuntansi atau periode produksi yang dari perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian sistem biaya dibebankan ya atau biaya satuan ya adalah sistem dalam pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa yang didasarkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum suatu produk atau jasa itu dikerjakan. Nah, jadi di sini kalau untuk sistem biaya dibebankan itu bisa kita tentukan di awal. Jadi kalau kita mau menentukan berapa biaya produksi, berapa HPP nya dari suatu pesanan, misalnya pesanan A dan B, kita menentukan di awal untuk bisa mengetahui kan artinya di sini berapa sih harga patokan untuk pesanan A dan pesanan B, tergantung dari spesifikasi masing-masing yang dipesan seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan sistem biaya dibebankan atau satuan biaya itu. Ya, jadi pada akhir periode akuntansi kedua sistem ini dicatat kemudian dibandingkan sehingga terlihat adanya selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya dibebankan. Nah, varians yang terjadi itu bisa lebih atau over applied atau varians
kurang atau selisih kurang ya, under applied. Ya, jadi sistem biaya dibebankan itu kita hitung di awal, kemudian pada saat di akhir kita menghitung biaya sesungguhnya terjadi untuk bisa mengetahui berapa selisihnya antara yang sudah kita anggarkan di depan dengan yang sudah terjadi atau realisasinya seperti itu. Nah, variasi ini yang harus kita dalam hal ini menjadi catatan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan juga seperti itu untuk efisiensi biaya dan seterusnya. Nah, penentuan harga pokok. Nah, dalam penentuan harga pokok, pengertian dulu ya, pengertiannya adalah bagaimana memperhitungkan biaya kepada suatu produk atau pesanan atau jasa yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya produksinya saja. Nah, dalam penentuannya itu ada dua cara ya, yaitu ada metode kalkulasi biaya penuh atau full costing dan metode kalkulasi biaya variabel atau variable costing. Nah, ini kemarin ada yang sudah nanya juga ya untuk terkait dengan variable costing. Nah, cuman di sini mungkin kita akan membahas secara garis besarnya saja terkait dengan metode-metode ini karena ini akan dibahas lebih lanjut di seluruh TS kalau nggak salah. Ya, full costing dan variable costing. Nah, kalkulasi biaya penuh atau full costing adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Jadi, itulah yang dimaksud dengan biaya penuh ya, full costing. Artinya semua biaya itu diperhitungkan. Nah, berbeda dengan variable costing ya. Kalkulasi biaya variabel atau variable costing adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Jadi dia tidak memperhitungkan biaya produksi yang bersifat tetap ya. Nah, dalam metode ini biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi, tapi biaya tersebut akan diperhitungkan sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, jadi khusus untuk di kalkulasi biaya variabel atau metode variable costing ini, ya untuk BOP tetap itu tidak akan dibebankan atau ditambahkan di dalam biaya produksi, namun itu nanti akan berpengaruh di laporan laba rugi di tahun berjalan. Jadi sebagai biaya ya sebagai beban ya, beban operasional seperti itu. Nah, berikutnya metode harga pokok pesanan. Karakteristiknya digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk untuk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Kemudian biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Kemudian biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tak langsung itu adalah BOP. Seluruhnya dimasukkan ke BOP. Nah, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi, sedangkan untuk BOP yang tak langsung ya, itu diperhitungkan dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Tarif ini artinya tarif alokasinya ya. Kemudian harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Nah, itu metode harga pokok pesanan. Jadi untuk penentuan harga pokok itu dia ada dua ya. Ini kayaknya ada, ini kayaknya ada yang slide-nya kurang deh ini. Nah, jadi harusnya ada dua ya. Satunya adalah harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Ya, nanti yang saya contohkan di sini adalah harga pokok proses ya. Ya, untuk harga pokok proses contohnya seperti ini untuk zona-zona diperlukan. Misalnya dalam pembelian bahan baku itu persediaan bahan baku pastinya bertambah dan hutang dagang ataupun kalau dia bayar pakai kas berarti pada kas. Kemudian pembelian bahan penolong itu persediaan bahan penolong ya pada hutang dagang atau kas. Kemudian pemakaian bahan baku itu masuk karena bahan baku adalah bahan baku utama ya. Bahan baku utama maka itu di akun BDP, BBB pada persediaan bahan baku. Pemakaian bahan penolong BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Jadi intinya untuk pemakaian biaya tak langsung termasuk biaya pemakaian bahan penolong, kemudian pembayaran gaji pegawai tak langsung seperti gaji mandor ya kan,
kemudian biaya listrik, air, dan seterusnya yang termasuk BOP itu masuk ke akun BOP sesungguhnya. Kemudian misalnya terkait dengan biaya tenaga kerja, untuk yang terutang ya, jadi upah total keseluruhannya itu dimasukkan jurnalnya gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Kemudian pendistribusian atau pengalokasiannya itu BDP BTKL itu untuk upah buruh, kemudian BP sesungguhnya untuk gaji mandor dan sebagainya dia bekerja di pabrik ya. Kemudian biaya administrasi umum itu adalah honor dan gaji untuk bagian administrasi umum, biaya pemasaran untuk gaji bagian di pemasaran pada gaji upah. Pada saat pembayaran, jurnalnya utang gaji upah tadi yang awalnya dikredit menjadi debit, jadi hilang, pada kas-kasnya berkurang sesuai dengan hutang gaji upahnya. Kemudian pada saat pembebanan BOP, BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Kemudian pada saat mencatat BOP sesungguhnya, BOP yang sesungguhnya pada macam-macam rekening yang dikredit. Artinya di sini biaya per publik yang lainnya yang belum catat ya. Kemudian penentuan BOP yang dibebankan itu BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya dan selisihnya itu selisih kurang. Kalau dia kurang berarti selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Kalau dia lebih selisihnya artinya di sini BOP yang dibebankan itu lebih besar daripada yang sesungguhnya, berarti BOP sesungguhnya pada selisih lebih BOP seperti itu. Nah, kemudian untuk harga pokok produknya, jurnalnya, persediaan produk jadi pada BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. Kemudian pencatatan harga pokok dalam untuk produk dalam proses ya. Jadi untuk yang nomor 10 itu ada produk jadinya, nomor 11 produk dalam proses, persediaan produk dalam proses ya pada BDP, biaya bahan baku, BTKL, dan BOP. Kemudian pencatatan harga pokok yang dijual, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi, dan terakhir pencatatan pendapatan penjualan piutang dagang atau kas pada hasil penjualan atau penjualan barang dagangan seperti itu. Nanti kita akan membahas contohnya selain ini ya. Nah ini yang perlu kalian pahami juga adalah arus biaya perusahaan di perusahaan manufaktur ya, arus biayanya. Yang pertama dari bahan baku, kita beli bahan baku ya kan, kita gunakan. Nah, yang kita gunakan itu merupakan bahan baku langsung, kemudian yang bahan tidak langsung. Bahan tidak langsung ini adalah bahan baku penolong ya, seperti itu. Kemudian tenaga kerja, ya, itu sebagai tenaga kerja langsung, dan ada yang tenaga kerja tak langsung. Contohnya honor mandor ya, gaji mandor, kemudian yang langsungnya honor buruhnya. Kemudian BOP misalnya masuk semua ke BOP untuk tenaga kerja tak langsung dan biaya bahan baku tak langsungnya. Kemudian BOP ini masuk semua ke BDP ya kan, ada BDP, BBB, BDP, BTKL atau BOP sesungguhnya. Kemudian setelah jadi BDP baru dia menjadi barang jadi. Barang jadi setelah kita tahu berapa harga pokok dari barang jadinya, baru kita bisa tentukan harga pokok penjualan. Nah ini dalam buku besarnya ya. Jadi pemakaian bahan baku di tenaga kerja dan BOP semuanya dari kredit ya dimasukkan ke debit di BDP atau produk dalam proses, barang dalam proses ya. Kemudian barang dalam proses tersebut sudah selesai, maka itu akan dipindahkan ke sisi kredit. Nah kemudian berpindah ke persediaan produk jadi bertambah di sisi debit seperti itu. Intinya seperti itu untuk di dalam aliran di buku besarnya ya. Oke, kita ke latihan soal. Nah ini latihan soalnya ya. Langsung saja misalnya saldo buku besar per 1 Januari 2014 PT Aneka antara lain menunjukkan sebagai berikut. Dia memiliki kas 24 juta,
persediaan bahan bakunya 9 juta, persediaan produk jadi 5 juta. Jadi persediaan produk jadi ini dibawa dari berarti periode sebelumnya ya, tahun sebelumnya. Nah, selama bulan Januari tersebut ada beberapa transaksi yang perlu kita catat ya, kita perlu jurnal, membuat jurnalnya. Mungkin kita bahas satu-satu aja ya, langsung baca soalnya, kemudian saya akan jelaskan jawabannya. Yang pertama, pembelian bahan baku secara kredit senilai 10 juta rupiah. Ya, jurnalnya adalah berdasar pembelian, persediaan bahan baku dia bertambah 10 juta. Ya, ini dalam ribu rupiah yang ini ya. Kemudian hutang dagangnya bertambah 10 juta rupiah karena secara kredit ya. Jadi persediaan bahan baku pada hutang dagang 10 juta rupiah. Ya, sampai sini paham ya. Yang berikutnya, yang kedua, dikembalikan bahan baku kepada supplier karena bahan bakunya cacat misalnya atau ada kerusakan seperti itu. Nah, pencatatannya, sebelum ke jurnal berikutnya, kita coba langsung ke buku besarnya ya. Jadi ini kan jurnal pertama itu pembelian bahan baku, berarti dia persediaan bahan bakunya bertambah 10 juta dan hutang dagangnya bertambah 10 juta rupiah. Sehingga di buku besar pergerakannya seperti ini. Kita cari buku besarnya persediaan bahan bakunya. Mana persediaan bahan bakunya? Oh ini ya, persediaan bahan baku saldo awalnya tadi 9 juta ya. 9 juta ini kemudian hutang dagangnya tadi bertambah 10 juta. Ya, keterangannya pembelian bahan baku tadi ya 10 juta di sini. Kemudian hutangnya itu bertambah di sisi kredit 10 juta. Ya, baru kita catat di sini ya. Tanggalnya kita catat A tadi yang pertama ya, A, ngapain A. Ini juga A tanggalnya. Oke, pakai itu ya, jadi jurnalnya tadi adalah persediaan bahan baku pada hutang dagang. Jadi hutang dagang yang bertambah di sisi kredit, kemudian persediaannya bertambah di sisi debit. Nah, ini pencatatan bisa hutang dagang, bisa juga pembelian ya, bisa juga pembelian bahan baku. Nah, yang kedua, tadi retur ya, ternyata ada retur, kita meretur bahan baku yang kita beli tadi ke supplier karena ada kerusakan misalnya. Nah, jadi di sini pencatatannya hutang dagangnya berkurang 200.000, pada persediaan bahan bakunya berkurang 200.000. Ini langsung kita lihat lagi di buku besarnya perubahannya. Nah, di sini ya ada retur pembelian tanggal B, retur pembelian 200 dan hutangnya berkurang juga 200, retur pembelian ya keterangannya yang B. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya C, dibayar hutang dagang sebesar 7 juta. Nah, jadi dari 10 juta ini dibayar 7 juta nih. Nah, jadi hutang dagang pada kas. Jadi hutang dagang yang berkurang, ya kan, hutang dagang itu pasifnya berkurang di sisi debit, bertambah di kredit. Jadi kalau dia dibayar hutangnya, hutang dagangnya berkurang di sisi debit 7 juta, kasnya juga berkurang 7 juta. Kemudian kita pengaruhnya ke buku besar kas. Ini ya tadi ya, saldo awalnya 24 juta, kemudian tanggal C, ya tanggal tadi transaksi yang C, ada pembayaran hutang 7 juta, jadi berkurang di sisi kredit 7 juta rupiah, dan hutang dagangnya juga berkurang 7 juta rupiah, dibayar per kas. Ya, sampai sini kalau ditanyakan tolong komentar di bawah ya. Kemudian yang D, diambil bahan baku untuk produksi sebanyak atau sebesar 12 juta rupiah. Jadi di sini ada pemakaian bahan baku ya, pemakaian bahan baku, jurnalnya BDP BBB pada persediaan bahan baku. Jadi BDP BBB-nya 12 juta, persediaan bahan bakunya berkurang 12 juta.
Jadi jangan salah ya. Jadi untuk pemakaian bahan baku ya, khususnya untuk bahan baku utama ya, bukan bahan baku penolong, itu dicatat di BDP BBB atau BDP BB bahan baku ya, atau biaya bahan baku. Nah, jadi di sini pengaruhnya cukup besar di persediaan bahan baku berkurang 12 juta ya, sama BDP BBB-nya itu bertambah 12 juta. Nah, kita lihat di sini persediaan ini 12 juta ya, BDP BBB 12 juta, kemudian BDP BB-nya di sini pemakaiannya 12 juta rupiah D ya, D 12 juta rupiah di situ. Ya, selanjutnya yang E, ada daftar gaji dan upah ya. Di sini ada formulir gaji dan upah ya. Nah, di situ tertera upah tenaga kerja langsung atau upah buruh itu 5 juta sudah dibayarkan. 5 juta adalah upah buruh. Kita harus hitung utang upah buruhnya, kemudian gaji mandor dikasih 800.000, kemudian gaji bagian kantor 1.400.000, bagian penjualan atau pemasaran 1 juta. Nah, di sini asumsikan aja PPh atau pajaknya PP21 ya, 5% ya. Ya, asumsinya aja kayak gitu. Semuanya 5%. Jadi jurnalnya itu ada 3 ya tadi. Ya, yang pertama adalah mencatat gaji dan upah. Nah, jadi di jurnal pertama ini E1 ya, jurnal untuk transaksi E yang pertama itu dibuat di akhir periode atau akhir bulan. Itu dimana untuk mengakui adanya gaji dan upah yang harus dibayarkan. Gaji dan upah 80.200.000 ya. Nah, ini ditotalin semua nih. 5 juta ya, 5 juta tambah 800 tambah 14 tambah 1 juta ya kan, jadi 8 juta 200. Kemudian hutang gaji dan upahnya 6 juta 970, hutang pajaknya 15% kali 8 juta 200 itu 1 juta 230. Apakah selesai? Ya belum. Jadi kita harus jurnal dulu untuk pembebanannya ya. Pembebanan atau pengalokasian gaji dan upahnya. Nah, ini kan di sini 6 juta 970 ini masih gelondongan, kita nggak tahu berapa upah yang diberikan ke buruh, kemudian di kantor dan di pemasaran. Jadi kita alokasikan ya ke masing-masing akun biayanya. Pembebanan gaji upah itu BDP BTKL itu untuk tenaga kerja langsung tadi ya. Ini 5 juta ya, benar. 5 juta di sini ya. Kemudian BOP sesungguhnya ini adalah gaji mandor ya. Nah, jadi khusus untuk honor untuk dia tenaga kerja langsung, tapi dia masih bekerja di pabrik ya, atau untuk menjaga kelancaran proses produksi, maka itu dimasukkan ke BOP sesungguhnya. Kemudian untuk yang gaji bagian admin itu dia sendirikan di akun biaya administrasi umum. Dan pengaruhnya nanti di ini ya, di laporan laba rugi. Kemudian biaya pemasaran ini adalah gaji untuk bagian pemasaran. Nah, pada gaji upah di sini awalnya di debit 8.200.000, kita hilangkan karena gaji upah tersebut kita bebankan ke masing-masing akun biayanya ya. 5 juta ke BDP BTK, 800.000 ke BOP sesungguhnya, 1.400.000 ke biaya administrasi umum, dan 1 juta ke biaya pemasaran. Di totalnya 8.200.000 yang awalnya debit jadi kredit, jadi di akun gaji upah itu hilang 8.200.000. Kemudian jurnal ketiga adalah pembayarannya. Nah, jadi di sini di akun jurnal yang pertama tadi kan ada hutang gaji upah dan hutang pajak itu yang harus kita bayarkan. Kalau untuk hutang gaji upah dibayarkan tanggal 1, dan asumsikan aja hutang pajaknya itu dibayar juga di tanggal 1 tersebut. Jadi per tanggal 1 kita jurnalnya adalah hutang gaji upah 6.970.000, pada hutang pajak 1.230, kemudian pada kas 8.200.000. Nah, coba kita lihat di
buku besarnya, pengaruh ke buku besar tadi untuk pembayaran gaji ya. Yang pertama pengaruhnya tadi untuk yang dikas ya, kode dikas tadi di tanggal E3 atau transaksi E3 dia ada pembayaran hutang gaji dan upah 8.200.000. Hutang gaji dan pajak 8.200.000. Kemudian gaji dan upah, ya gaji dan upah di posisi akun buku besarnya gaji dan upah itu ada pencatatan yang tadi E1 di bagian debit 8.200.000, kemudian pada saat pembebanan kita hapuskan jadi di sini saldonya 0. Kemudian hutang gaji dan upah itu ada pertama tadi 6.970.000, kemudian pada saat pembayaran kita hapuskan di sisi debit 6.970.000, jadi di sini saldo akhirnya 0 juga. Kemudian di biaya administrasi umum ada gaji upah, biaya gaji upah administrasi dan umum 1.400.000 dan gaji upah untuk biaya bagian pemasaran 1 juta rupiah. Jadi sisi debit ya, dua-duanya bertambah di sisi debit kalau untuk biaya. Kemudian tadi ada BDP BTKL ya, BDP BTKL 5 juta rupiah di sisi debit. Kemudian ada apa ini, kas yang berkurang, hutang pajak ya. Ya tadi, nah ini hutang pajaknya, 1230. Oke lanjut aja ke F, transaksi F atau transaksi nomor 6. Diterima per rekening macam-macam biaya. Ada biaya pabrik yang belum dibayarkan 2 juta rupiah, pemakaian bahan pembantu 300.000, penyusutan mesin 1 juta, dan biaya pabrik dibayar per kas atau biaya lain-lain yang terjadi di pabrik yang dibayar per kas 500.000 rupiah. Nah, bagaimana jurnalnya? Ya, pencatatannya itu untuk mencatat BOP sesungguhnya semuanya kita bebankan ke BOP sesungguhnya ya. Jadi BOP sesungguhnya bertambah di sisi debit 3.800.000. Itu rinciannya adalah ada hutang biaya 2 juta, kemudian persediaan bahan penolong tadi 300.000, kemudian akumulasi penyusutan mesin dan peralatan 1 juta, dan kas berkurang atau biaya lain yang tadi sudah dibayar per kas itu 500.000 rupiah. Jadi totalnya 3.800.000. Nah, pengaruhnya pastinya di BOP sesungguhnya dia bertambah ya, di BOP sesungguhnya bertambah 3.800.000. Kemudian tadi apa, hutang biayanya bertambah 2 juta ya, hutang biaya. Kemudian eh, dari persediaan bahan penolongnya berkurang 300 dan akumulasi penyusutan bertambah 1 juta, kasnya berkurang 500.000 nih ya, berkurang 500.000. Nah, kemudian jurnal transaksi G dibebankan POP sebagai biaya produksi sebesar 90% dari upah langsung. Nah, jadi di sini yang kemarin sudah kita pelajari ya, jadi untuk dasar pembebanannya itu ada 5, yaitu satuan produk ya kan. Nah, coba yang bisa menjawab ada 5 dasar pembebanan BOP, tolong di komentar di bawah ya, dasar pembebanannya, kemudian rumusnya ditulis di komentar. Nah, itu di sini ternyata dia menggunakan dasar pembebanan berdasarkan total dari upah langsungnya atau BTKL-nya. Nah, di sini sudah dihitung 90% dari BTKL. Nah, jadi dalam hal ini kita sudah tahu kan BTKL-nya berapa, sehingga kita perlu hitung 90% dari BTKL tersebut. Nah, di sini BTKL-nya adalah 5 juta rupiah untuk upah buruh. 5 juta dikalikan 90% ya kan, jadi 4.500.000. Jurnalnya WDP BOP ya, jadi WDP BOP nya 4.500.000
kita alokasikan BOP-nya itu 4.500.000 pada BOP dibebankan 4.500.000. Nah, jadi sehingga muncul akun BOP dibebankan. Nah, jadi di sisi BDP BOP-nya bertambah 4.500.000 dan BOP dibebankan itu bertambah 4.500.000. Kemudian jurnal berikutnya kita tutup BOP yang dibebankan tadi. Nah, jadi asumsinya di sini kita menganggarkan 4.500.000 ini untuk dialokasikan ke produk selesai nantinya. Nah, maka dari itu muncul akun BOP dibebankan. Nah, setelah kita sudah mengetahui berapa realnya atau BOP sesungguhnya, maka akun BOP dibebankan itu kita tutup dengan akun BOP sesungguhnya. Nah, ini penutupannya BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya 4.500.000. Kemudian yang H, sebanyak 70% produk dalam proses produksi merupakan produk jadi. Nah, jadi ternyata selama proses produksi tadi 70%-nya sudah jadi barang jadi ya, sudah menjadi barang jadi atau produk jadi. Nah, maka dari itu kita harus hitung nih ya dari berapa persediaan produk jadi dari BDP, BBB, BTK dan BOP-nya. Nah, jadi di sini persediaan produk jadi itu 16.125 diambil dari BDP BBB 9 juta rupiah. Ya, ini dari jurnal yang pertama tadi. Tadi BDP BBB. Ya, sebentar. Ya, 70% ya ini. 75% kali 12 juta. 12 juta ini dari pemakaian bahan bakunya 12 juta. Dari 12 juta itu ternyata yang jadi 75% jadi 9 juta di sini ya. 9 juta, BDP BTK-nya tadi 5 juta ya, 5 juta untuk HOP nih. BDP BTK diambil dari sini, dikalikan 75% jadi 3.750.000 ditaruh di sini. Kemudian BOP-nya 4.500.000 ini ya. BOP yang dibebankan ini, BOP yang dibebankan 4.500.000 ya, dikali 75% 3.375.000. Jadi total keseluruhannya itu adalah 16.125. Ya, jadi dari total BDP, BBB, BTK dan BOP yang dikeluarkan atau yang dikorbankan untuk dalam proses produksi itu 70%-nya atau sebesar 16.125.000 itu merupakan harga pokok untuk produk jadinya. Itu merupakan persediaan produk jadinya, nominal dari produk jadinya. Nah, yang berikutnya adalah mencatat produk dalam proses akhir. Nah, jadi karena 75%-nya adalah produk jadi, maka sisanya adalah 25% ya kan. 25% itu merupakan produk dalam proses atau masih setengah jadi ya. Oleh karena itu kita tetap hitung berapa yang setengah jadinya. Jadi sama kayak tadi di atas ya, rumusnya 25% dikalikan berapa BBB-nya dapat 3 juta, kemudian 25% dikalikan 5 juta, BDP BTK-nya jadi 1.250, 25% dikalikan BOP sesungguhnya 4.500.000 itu 1.125. Nah, jadi totalnya untuk persediaan produk dalam proses adalah 5.375.000 rupiah. Ini semua di buku besar, nanti dilihat sendiri aja ya, nanti akan saya share untuk contoh kasusnya ini. Nanti juga ada tugas ya untuk dikerjakan, contohnya persis kayak ini juga. Jadi kalian nanti tinggal pahami, kemudian tinggal dijawab ya sesuai dengan yang dicontoh soal. Nah, ini kita buat akunnya satu-satu ya, BDP BBB, BDP BDK dan BDP BOP. Ada BOP dibebankan semuanya tergambarkan di sini. Jadi setelah kalian jurnal akan sebaiknya langsung ditaruh di buku besar. Pengaruhnya ke debit atau kredit bertambah atau berkurang ya, sehingga itu bisa kita tahu ya posisinya
saldo akhirnya berapa nanti masing-masing akun. Kemudian setelah kita tahu berapa persediaan produk dalam proses dan produk-nya, baru kita mencatat penjualan. Ya, misalnya di sini di soal penjual produk jadi sebesar bruto 25% dari harga pokok atau 7.500.000. Nah, jadi di sini eh, penjualannya sudah terjadi penjualan 7.500.000 ya, piutang dagang pada penjualan yaitu dengan harga jual laba bruto 25%. Nah, sehingga di sini karena dia laba brutonya 25% ini ya, 25%, maka untuk menghitung harga pokok penjualan eh, apa eh, ya harga pokok penjualannya itu adalah 100 ya 100% atau 100 dibagi dengan 125% atau 100% ditambah ini adalah laba brutonya kan, jadi 100% adalah harga pokok produksinya, 25% adalah keuntungan ataupun laba yang diinginkan, laba kotor yang diinginkan oleh perusahaan 20% targetnya. Jadi 100 dibagi 105 dikalikan 7.500.000 atau sebesar penjualan tadi. Nah, sehingga diketahui ternyata dari 7.500.000 tadi harga pokok penjualannya 600.000. 6 juta ya, 6 juta. Nah, sehingga persediaan produk jadinya berkurang 6 juta, harga pokok penjualannya bertambah 6 juta. Nah, jadi di sini dia untung atau rugi? Ya, jelas untung ya. Karena dia jual 7.500.000, HPP-nya cuma 6 juta, berarti dia untung 1.500.000 dari penjualan tersebut. Nah, setelah ini kita tutup akun BOP sesungguhnya. Jadi setiap akhir periode, sebelum kita memulai periode selanjutnya, kita harus tutup semua akun biaya sesungguhnya. Dan kalau ada sisi, kita juga tutup akun sisinya. Nah, di sini ternyata hitungannya tadi BOP sesungguhnya yang terjadi 4.600.000 ya. Ya, ini kemudian dibebankan 4.500.000. Ini yang dibebankan ya 4.500.000, yang sesungguhnya ini 4.600.000. Ya, 4.600.000 dari kita totalin semua yang ada sesungguhnya itu ya. Mana tadi? Yang di sisi mana tadi? Ini sisinya ya di sisi kredit ya. Sisi debit. Sisi debit dicari. Nah, di awal tadi ini ya 800 ya kan, 800 ditambah 3.800 berarti 4.600.000 ya. Sementara yang dibebankan cuma 4.500.000, ya sesungguhnya terjadi 4.600.000, berarti dia rugi 100.000. Jadi ada selisih apa ini namanya? Iya benar, selisih kurang ya. Selisih kurang karena yang dibebankan atau yang kita anggarkan cuma 4.500.000 nih. Ternyata yang real yang terjadi 4.600.000, kita nombok 100.000. Nah, jadi untuk menutupnya selisih BOP ya kan, selisih kurang berarti ya selisih kurang BOP pada BOP sesungguhnya. Jadi BOP sesungguhnya kita kurangin sebesar yang kita bebankan saja, dan itu akan muncul selisih BOP. Nah, untuk menutup selisih BOP terakhir kita bebankan ke harga pokok penjualan. Jadi karena ini selisih kurang ya kan, selisih kurang, maka dari itu harga penjualnya bertambah 100.000, selisih BOP-nya kita hapus 100.000 tadi. Nah, jadi akhirnya bertambah nih harga pokok penjualannya yang dari awalnya 6 juta ini ya, 6 juta ini ya bertambah 100.000. Karena apa? Karena di sini ternyata ada selisih kurang, jadi dia yang kita anggarkan itu lebih kecil daripada yang terjadi sesungguhnya. Ya, maka dari itu ini selisihnya ini karena perusahaan nggak mau rugi ya kan, selisihnya ini dimasukkan ke harga pokok penjualan. Yang nantinya apa pengaruhnya? Pengaruhnya pastinya di sini perhitungan labanya berkurang ya kan. Kemudian harga pokok penjualan bertambah. Ya, jadi awalnya tadi keuntungan 1.500.000 ya kan, 7.500 dijual, HPP-nya 6 juta ya kan. Nah, karena ada tambahan selisih ini dimasukkan ke sini, jadinya dia keuntungan cuma 1.400.000.
seperti itu. Nah, baru setelah itu buat buku besarnya ya sebanyak akun yang ada di jurnal di atas. Ya, jadi ini harus sama ya jumlah akun-akunnya sesuai dengan jurnal yang sudah dibuat. Ya, jadi ini contoh kasusnya ya. Untuk tugasnya nanti akan saya share di grup. Ditunggu aja, akan saya share di grup, dikumpulin minggu depan aja ya, minggu depan sesuai dengan jadwal. Oke, kalau gitu, kalau ada pertanyaan ya jadi kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk bertanya di kolom komentar, kita akan bahas bersama. Kemudian untuk tugasnya dikumpulkan, ditulis tangan ya kan, di folio bergaris sama kayak yang lalu ya, ditulis tangan di folio bergaris, kemudian difoto dan dijadikan PDF, baru di share di grup ya, seperti itu, untuk nanti dicatat oleh cutting ya, untuk nilai tugasnya. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.